Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para hadirin jamaah sahabat Iqra yang dimuliakan Allah dan para pemirsa yang setia dengan channel YouTube Toha Putra Art rahimakumullah. Mari kita sambung kembali kajian malam hari ini, yaitu pada Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 30. Seperti biasa kita awali dengan ta'awud, kemudian diikuti oleh para jamaah seperti biasa. Namun kita pendek-pendek saja ya, supaya bacanya semakin bagus. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon didengarkan dengan seksama, kemudian dilihat hurufnya, dan pada tulisan-tulisan yang berwarna berbeda itu aplikasi ilmu tajwid yang langsung diterapkan kepada cara membaca Al-Quran pada model yang kita pelajari bersama. Paham ya maksudnya ya? Mohon dilihat hurufnya ya. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat. Coba. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha. Coba. Min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida wa bainahu amadam ba'ida. Perhatikan itu ada waqaf ya, qaf lam alif layinah, betul nggak? Kemudian dilanjut, wa yuhaddirukumullahu nafsah, wa yuhaddirukumullahu nafsah. Jadi kalau Allah diawali dengan domah menjadi Allah, kalau diawali dengan fathah jadi Allah, kalau diawali dengan kasroh jadi illah. Paham ya? Lanjut. Wallahu ra'ufum bil ibad. Wallahu ra'ufum bil ibad. Sahabat Muhammad Wito yang baru datang, silahkan. Quran surat Ali Imran ayat ke-30. Sudah ketemu ya? Mari kita simak artinya. Ingatlah pada hari ketika
Setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Jadi maksudnya ayat ini menegaskan, terutama kepada orang-orang yang ditampakkan kesalahan dan dosa kita semasa masih hidup, ketika mau diberikan balasan, kalau bisa minta diberi tangguh ya, waktu yang lama. Bahkan nanti pada ayat-ayat yang lain sering, seandainya aku dikembalikan ke dunia, aku akan berbuat baik dan beramal soleh ya. Tapi kata Allah, sudah terlambat bagimu ya, maksudnya begitu. Ayat 31 mohon diperhatikan, ini yang baru datang. Tulisan yang berbeda warna di dalam Quran yang kita pelajari bersama itu adalah ilmu tajwid yang kita aplikasikan langsung di dalam metode pembelajaran membaca Al-Quran yang kita gagas bersama ini ya. Mohon diperhatikan tulisannya ya. Mulai ya, ayat 31 dari Quran surat Ali Imran ya. Qafnya harus li ya, berarti qul in kuntum tuhibbunallaha. Coba. Qul in kuntum tuhibbunallaha ya, fattabi'uni yuhibbukumullahu. Coba. Ya, wa yaghfir lakum dunubakum, wa yaghfir lakum dunubakum. Perhatikan kalau Allah diawali dengan fathah jadi wallah ya. Wallahu ghafurur rahim. Mohon disimak, katakanlah ya Muhammad, ini Allah menyuruh kepada Nabiullah Muhammad ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ini perintahnya kepada Nabiullah Muhammad, tapi kita selaku yang mengaku umat Nabiullah Muhammad berarti terkena oleh kewajiban ini, paham ya? Ya. Jadi meskipun katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi suruh mengikuti siapa? Mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW. Nah itu yang dimaksud orang yang selalu berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnatur rasul, itu yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah ya, sehingga nanti kita akan diselamatkan karena ada penjelasan. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang yang betul-betul mengikuti perintah-perintah ya, kitabullah wa sunnatur rasul ya. Kemudian ada keterangan juga dan sunnah-sunnahnya para sahabat ya. Itu yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, karena nanti patokan ini menjadikan formula atau rumus yang baku bahwa Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya ahli nar, ahli neraka, illa wahad, kecuali satu, yaitu yang ahlu sunnah wal jamaah, yaitu yang taat kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW. Jadi kita lebih
yakinlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun mempelajari Quran dan Sunnah itu betapa kompleks dan sulit, sehingga kita butuh metode-metode untuk mempelajarinya. Nah, metodenya apa? Dengan belajar ilmu fikih. Ya, kitab fikih itu adalah kitab hasil pemikiran para ilmuwan, para ilmu salaf, ya. Nah, hasilnya namanya fikih. Ahlinya disebut para fuqaha, ya, orang yang ahli fikih namanya para fuqaha. Lanjutnya ayat yang ke-32. Qul ati'ullaha wa rasulah. Coba. Qul ati'ullaha wa rasulah War rasulah fa in tawallaw fa innallaha fa innallaha lanya mangap ya, jangan ditelan, jangan le tapi la ya. La yuhibbul kafirin. Fa-nya jangan pi ya, tapi fi ya. Jadi yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, ya, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang berpaling dari kitabullah dan sunnah-sunnahnya Nabi itu bobotnya sama dengan kafir, ya, sama dengan orang-orang yang tidak berislam, ya. Karena ada orang yang mengaku atau KTP-nya ditulis Islam, tapi dia anti Al-Quran, ya, jelas-jelas. Contoh sekarang, ya, beberapa ayat mengatakan jangan kau memilih pemimpin yang bukan Muslim, ya. Tapi kan sekarang sudah kelihatan itu kalau ada partai yang bagi-bagi gerobak itu, ya, ada seorang tokoh agama tapi bermakmum kepada orang yang tidak Muslim. Itu jelas Quran itu tidak untuk diperdebatkan, tapi jelas tidak boleh memilih yang tidak Islam. Betapapun kelihatannya indah, bagus dan sebagainya, gitu ya. Tapi yang bagus, yang indah itu seperti kita melihat gunung dari jauh, seperti kita melihat langit dari jauh, seperti melihat gunung dari jauh, kelihatannya indah, bagus, tapi ketika didekati laut ada ombaknya, ada yang menyeramkan dan sebagainya. Langit pun di sana ada awan yang bisa menjatuhkan kapal terbang dan sebagainya. Gunung pun demikian, ada lembah, ada jurang, ya, ada yang terjal. Jadi yang indah itu belum tentu kalau tidak dibingkai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, atau dibingkai oleh Islam, ya. Jadi jangan terkecoh ya besok, ya. Kalau ada sekelompok orang-orang yang berjubel di wadah manapun dan bukan orang Islam, udahlah kita berlepas diri darinya, ya. Lanjut 33, ya. Innallaha astafa. Coba. Innallaha astafa. 5 harokat, ya. Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Coba. Adam wa Nuha wa ala Ibrahim, ya. Wa ala Imran alal alamin.
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Jadi Allah itu memberikan contoh ya, beberapa manusia ya yang menjadi profil contoh yang terbaik ya pada masanya masing-masing. Ada pada masa Adam, masa Nuh dan keluarga Ibrahim, serta ada pada masa keluarga Imran ya. Sekarang yang ke-34. Zalnya besar ya, menghempaskan udara sedikit. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Mim ba'd. Itu ada tanda qaf enggak? Nah, berarti diwaqaf ya. Mim ba'd ya. Jadi abadnya itu di dalam suara kecil saja ya, karena diwakafkan. Dzurriyyatan berdengung ya, luluh ke huruf ba. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Coba. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Mim ba'd ya. Ya. Wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi ini adalah sebuah keterangan lanjutan tentang keturunan-keturunan orang-orang, profil-profil manusia yang dipilih oleh Allah untuk contoh-contoh terbaik pada masa masing-masing. Ya, pada masanya maksudnya. Ayat ke-35 ya. Idz qalat imra'atu Imrana. Coba. Idz qalat imra'atu Imrana. Sampai idz qalat imra'atu Imrana ya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Jadi batni ya, po ya. Ulangi dari, perhatikan. Inni nazartu laka ma fi batni. Inni nazartu laka ma fi batni. Innaka antas sami'ul alim. Oh ya, muharraron fataqabbal minni. Coba. Muharraron fataqabbal minni. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, kepada Allah maksudnya,
ada janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar ini dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, jadi dan maha mengetahui. Jadi kita tahu ya, di dalam keluarga Imron itu istrinya itu pada saat mengandung janin atau bayi ini bernazar kepada siapa? Kepada Allah. Nazar itu adalah nazar akan memiliki anak yang dekat sekali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau bernazar misalnya punya anak, ya lama nggak punya anak laki-laki misalnya, itu jangan sampai ya Allah saya minta anak laki-laki, nanti saya kalau punya anak laki-laki lahir mau sunatan, nazarnya mau hari 7 malam nanggap buruk gitu ya, itu tidak boleh yang begitu. Tapi apa? Bernazarlah yang bagus, ya Allah jadikanlah anak yang soleh, anak yang berbakti kepada dua orang tua dan taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi bernazar itu harus yang baik-baik, ya. Kan buruk juga bagus, katanya menghibur. Nah, kalau cerita buruk nanti akan kita bicarakan, kita ceritakan, itu adalah cerita Israiliyat yang sebenarnya isinya itu sangat menghina kepada Nabi, ya. Saking Nabi itu dilecehkan karena istrinya lebih dari satu, ya. Itu yang penting Nabi itu kendaraannya seperti kuda tapi wajahnya cantik karena penikmat kecantikan, ya. Jadi semuanya yang cantik itu pasti dinaiki oleh Nabi. Nah sekarang terbukti ya, banyak kan pendeta-pendeta yang melecehkan tuh, kayak pendeta siapa yang namanya Paul ya, yang katanya Nabi itu anak kecil aja dinikahi, pokoknya karena tidak tahu ya tentang poligaminya Nabi itu, mereka itu melecehkannya luar biasa. Coba kalau yang pernah melihat kayak si siapa tuh pendeta yang tadinya Muslim, ya, nah itu juga kan kayak apa, menghina Nabi, menghina Islam ya. Kemudian tuh pendeta yang Chinese itu ya, yang lari dari Indonesia tuh, yang belum tertangkap juga, Paul apa siapa ya, itu lebih parah lagi kalau ini, kalau menghina Nabi. Ada Nabi gila, apa Nabi penzina dan sebagainya, kan luar biasa ya. Kita lanjut ya, yang ke mari kita lanjut Quran surat Ali Imran yang ke-36. Perhatikan tulisannya, kemudian dengarkan suaranya. Fa itu F ya, bukan pa tapi fa ya. Diingat-ingat ini. Falamma wada'atha qalat rabbi inni. Ayo. Falamma wada'atha qalat rabbi inni. Ya. Wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Nggak usah pakai at ya, at ya, yang jelas wada'at gitu aja ya. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha wa inni sammaituha Maryam wa inni
u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Perhatikan terjemahannya. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Sekarang pada ayat ke-37 ya. Fataqabbalaha rabbuha. Coba. Biqabulin hasanatin wa ambataha ulangi tadi ada yang ya, biqabulin hasanin wa ambataha. Coba. Biqabulin hasanin wa nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba Ayo, banyak gak panjang. Udah diulangi lagi. Perhatikan. Zakariyal mihraba. Nah, banyak bukan panjang lagi. Ada yang gantung lagi satu. Perhatikan, lihat lagi. Zakariyal mihraba. Wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anna ulangi dari qala ya. Qala ya Maryamu anna laki hada. Qalat huwa min indillahi. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yarzuqu
Panjang hisab gitu ya. Maka mari kita simak terjemahnya ya. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria ya. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya ya. Jadi makanan itu sudah tersedia ya, lengkap sesuai dengan kebutuhan untuk Maryam ya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" ya. Kemudian Maryam menjawab, "Itu dari Allah Subhanahu wa taala." Ya. Nah, ini kalau hal-hal seperti ini itu harus dilihatnya, diyakini dengan mata iman ya. Ini diuji. Kalau orang yang tidak beriman, oh masa ada makanan datang sendiri gitu ya. Nah, ini kalau makanan yang seperti ini betul-betul dilihat oleh mata iman ya, dengan ilmal yakin ya, dengan ainul yakin ya, ilmal kemudian ainul, kemudian ya matanya melihat, tetapi hati itu betul-betul dengan mata hati yang penuh dengan keimanan ya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi kalau Allah kun fayakun, maka terjadilah. Jadi kalau ada orang-orang ahli kitab yang mengatakan mana mungkin kalau yang namanya manusia terlahir dari seorang wanita yang tidak menikah itu bukan anak Tuhan, ya pasti itu anak Tuhan. Nah, ini pendapat yang seperti ini berarti dengan pandangan-pandangan yang tidak penuh dengan keimanan ya. Jadi kalau Allah berkehendak, ditiupkanlah di dalam rahim, kemudian lahirlah seorang hamba yang disebut Abdillah, hamba Allah yang bernama Isa alaihi salam ya. Ini Abdillah pada saat masih kecil aja waktu dibuai, "Kamu anak Tuhan ya?" gitu ya. "Bukanlah, ana Abdillah, aku adalah hamba Allah." Jadi sudah bisa menjawab. Itu bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau orang yang semacam ini ahli kitab menganalisis bahwa tidak nikah kemudian lahir anak, katanya anak Tuhan. Jadi nanti juga kalau kita mempelajari Injil, Taurat, itu juga menceritakan tentang manusia pertama yang diciptakan tanpa ayah dan ibu ya, namanya Adam alaihissalam. Dia juga kan bukan anak Allah, tapi Nabi Abdillah juga ya, Nabi Adam alaihissalam. Ini pandangan-pandangan seperti ini kita harus diyakini betul dengan iman yang subur di dalam hati kita ya. Demikian saja kajian tentang Quran surat Ali Imran yang dimulai dari ayat 30 sampai 37. Nanti seperti biasa kita lanjutkan dengan bacaan-bacaan sholat yang dihafal setiap kajian pertemuan malam Selasa dan malam Jumat seperti hari ini. Disambung pula dengan kita selalu mengulang-ulang, menghafal dan memfasihkan bacaan suratul Fatihah ya. Dilanjutkan dengan hafalan-hafalannya menjadi PR ya. PR pekerjaan rumah di rumah kita masing-masing. Mari kita semakin menguatkan niat yang kokoh untuk menghafal minimal surat-surat pendek yang diawali dengan surat Al-Bayyinah, surat Al-Qad dengan surat Al-Alaq ya. Semoga niat baik kita menghafal dan pelajari Al-Quran ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi amalan terbaik. Karena apa? Amalan terbaik adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Apalagi kalau kita mengamalkannya, itu akan lebih utama lagi. Demikian apa yang telah kita pelajari bersama. Sepertinya
Ini nyambung dengan moto Toha Putra Art di channel YouTube-nya, ya. Berilmu hidup kita akan mudah. Kemudian hidup kita dibumbui dengan sedikit seni akan terasa indah. Kemudian hidup kita dibingkai dengan iman dan takwa, insya Allah hidup kita semakin terarah. Semoga kita selalu menyemangati moto Toha Putra Art ini menjadikan sebuah pedoman. Hiduplah berilmu, hiduplah dengan seni, hiduplah dengan bingkai iman dan takwa, sehingga semuanya akan indah pada waktunya. Yaitu indah besok ketemu di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dibantu kepada para pemirsa dan seluruh sahabat Iqra juga untuk mempopulerkan channel YouTube ini. Semoga lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk pihak-pihak lain. Dan Allah mudah-mudahan membalas kepada pihak-pihak atau yang berkenan like, subscribe, dan share untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.